Anas bin Malik. Ya. Ibundanya Anas bin Malik. Saat itu bapaknya Malik menikah dengan seorang wanita yang tidak sesuai dengan seleranya. Buruk rupa. Akhirnya di malam pertama tidak menyentuh si istrinya itu. Dibiarkan karena mungkin merasa menyesal memiliki istri yang buruk rupa. Istrinya sabar luar biasa, didekati suaminya, dinasehati suaminya, sehingga suaminya mau berhubungan badan pada saat itu. Tetapi dia masih merasakan kekecewaan. Di hatinya tidak sesuai dengan selera yang diinginkan. Akhirnya istrinya tersebut ditinggalkannya pergi selama 20 tahun. Dan ternyata Malik ini tidak mengetahui bahwa istrinya hamil. Selama 20 tahun itu sudah memiliki anak yang seusia dia pergi meninggalkan istrinya. Itu 20 tahun. Suatu hari Malik ini kembali ke kotanya. Kembali ke kota Madinah. Kemudian dia melihat di situ ada seorang pemuda yang sedang mengajarkan ilmu hadis. Sedang mengajarkan ilmu-ilmu agama yang luar biasa, penjelasan dan utara dengan berbagai macam hadis yang dia hafal. Sehingga Malik ini terasa kagum luar biasa dengan seorang pemuda yang usianya masih muda tetapi ilmunya sangat luar biasa. Setelah selesai, si Malik ini bertanya kepada orang jamaah yang ada di sana. Pemuda ini siapa namanya? Saya salut dan saya kagum dengan dia. Maka orang-orang di situ menjawab, dia seorang pemuda yang ditinggalkan oleh ayahnya selama 20 tahun. Namanya. Siapa orang yang meninggalkan? Kalau tidak salah dia bernama Malik. Padahal dia sendiri. Maka si Malik ini mendatangi Anas tersebut, ya, seorang alim, soleh, ulama yang masih berusia muda, 20 tahun, didatangi. Wahai pemuda, aku ingin mengikutimu ke rumahmu. Dan nanti sampai di rumahmu, jangan suruh aku masuk, tapi sampaikan kepada ibumu ucapan ini. Mungkin saja di dalam keburukan itu ada kebaikan. Karena pada saat si Malik ini waktu awal menikah di malam pertamanya itu, dia menghindari menjauhi istrinya. Sampai istrinya mendatangi dan mengatakan mungkin saja dalam keburukan itu ada kebaikan. Begitu. Diingat-ingat ucapan ini sampai 20 tahun itu. Dan akhirnya si Anas ini datang ke rumahnya, wahai ibu, ada seseorang yang menunggu di depan pintu. Dan dia berpesan kepadaku untuk mengatakan ini kepadamu, wahai ibu. Apa itu, nak? Mungkin saja di dalam keburukan itu ada kebaikan. Wahai anakku, dia adalah ayahmu. Dia adalah orang tuamu. Maka si anak ini menangis dan mendatangi ayahnya. Lalu merangkul ayahnya sampai bertemu kembali dengan istrinya tersebut. Nah, seorang wanita yang luar biasa, ya, yang sabar, yang hatinya luar biasa, lembut, pecah kepada Allah, tidak mengatakan kepada suaminya yang meninggalkannya selama 20 tahun lamanya, dia adalah ayahmu yang meninggalkanmu, dia adalah ayah yang zalim kepada ibumu, dia ayah yang menjauhi ibumu di saat malam pertama dia sampai 20 tahun lamanya. Tidak. Tetapi justru dikatakan dia adalah ayahmu yang sangat luar biasa, yang berjuang untuk ibu dan anaknya, yaitu kamu. Maka hal ini, apa yang kita sangka itu buruk, tetapi ternyata itu baik ke depannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah satu nasihat buat kita, bahwa selalulah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pandang buruk ternyata itu baik ke depannya, baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan
Insya Allah kita akan sambung pada pengajian berikutnya, streaming yang kedua.